Shalom, salam sehat. Kita tiba pada pendalaman hari Jumat 17 September. Penjelasannya, dengan pekerjaan yang diberikan kepadanya, Yunus telah diberi kepercayaan untuk memikul tanggung jawab yang berat. Namun, ia yang menyuruh pergi itu sanggup menolong hambanya dan mengaruniakan sukses kepadanya. Sekiranya nabi itu menurut dengan tidak ragu-ragu, ia mungkin diselamatkan dari banyak pengalaman pahit dan akan mendapat berkat yang limpah. Namun, pada saat Yunus putus asa, Tuhan tidak meninggalkannya. Melalui serentetan kesulitan dan jaminan yang luar biasa, keyakinan nabi itu pada Allah dan pada kuasanya yang tidak terbatas untuk menyelamatkan dihidupkan kembali. Ditulis oleh Ellen White dalam Alpha dan Omega Jilid 3, halaman 218. Ribuan orang dapat dicapai dengan cara yang paling sederhana dan bersahaja. Orang yang paling pandai, orang yang dipandang dunia sebagai lelaki dan perempuan yang bertalenta, seringkali disegarkan oleh kata-kata sederhana dari orang yang mengasihi Allah dan yang dapat berbicara tentang kasih itu dengan biasa, seperti orang dunia berbicara tentang perkara-perkara yang paling menarik perhatiannya. Dalam buku seri Membina oleh Ellen White Jilid 5 halaman 157. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, seorang nabi Allah yang kesal karena umat yang kepadanya Allah memanggilnya untuk bersaksi akan keselamatan yang diterima? Bagaimana kita memahami sikap dari pihak Yunus ini? Betapa contoh yang luar biasa akan kesabaran Allah terhadap umatnya, bahkan ketika mereka bertindak bertentangan dengan terang yang mereka miliki. Apa yang dialami Yunus adalah satu sikap secara duniawi dalam pandangannya. Karena menurut Yunus, orang-orang Niniwe itu tidak layak untuk diselamatkan, dan seharusnya lah Allah menjatuhkan hukuman atas mereka. Namun kenyataannya setelah ia menyampaikan kabar berita itu, orang-orang Niniwe justru dari orang yang paling tinggi kedudukannya hingga orang biasa, mereka semua berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan menyampaikan, apakah Tuhan tidak mengasihi mereka? Karena mereka bahkan tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Sama seperti ketika kita melakukan sesuatu yang secara tidak sengaja itu salah, tetapi ketika orang lain menasehati kita, barulah kita sadar. Seringkali seperti itu. Butuh orang lain yang memberitahu kekurangan kita, baru kita menyadari hal itu. Dan biarlah kita juga harus turut bersuka cita ketika ada orang yang kembali ke dalam jalan kebenaran. Pertanyaan yang kedua, kisah Yunus tampaknya menunjukkan bahwa Allah tidak hanya dalam urusan penyelamatan orang yang bandel, tetapi juga sangat tertarik untuk mengubah para pengikutnya. Bagaimana kita bisa mendapatkan hati baru dan roh baru, bahkan jika kita sudah mengenal Tuhan dan kebenaran untuk saat ini? Apa perbedaan antara mengetahui kebenaran dan ditransformasikan oleh kebenaran itu? Menjadi umat Tuhan tidak selamanya kita akan terus berada dalam prinsip yang teguh. Seringkali ada saatnya kita lemah dan juga jatuh. Untuk itu, setiap waktu hati dan juga roh kita perlu dibaharui. Sama seperti rumput yang ada di halaman rumah kita misalnya. Ia tampak subur, tapi dengan berlalunya hujan dan juga suhu yang dialami di sekitar, ada saja rumput-rumput yang liar yang tumbuh di antara rumput yang baik. Satu perbedaan yang mencolok antara mengetahui kebenaran dan ditransformasikan atau diubahkan oleh kebenaran itu. Sama seperti kita tahu, setan pun mengetahui kebenaran. Bahkan Ellen White mencatat bahwa setan pun mendalami Alkitab dengan baik. Tapi apa perbedaan setan dan kita manusia? Setan mengetahui kebenaran tapi menolak untuk diubahkan oleh kebenaran itu. Namun kita manusia masih memiliki pilihan. Apakah kita mau diubahkan setelah kita mengetahui kebenaran itu atau tidak? Jika kita mau diubahkan, tentunya kita akan menjadi pribadi Kristen yang baru di dalam Tuhan. Pertanyaan yang ketiga,
Bacalah kembali kitab Yudas. Apa pesan penting dari buku ini dan mengapa pesan itu relevan bagi kita sebagai gereja saat ini? Jika kita membaca Yudas pasal pertama di ayat yang pertama, isinya adalah seperti ini. Dari Yudas, hamba Yesus Kristus dan saudara Yakobus, kepada mereka yang terpanggil, yang dikasihi dalam Allah Bapa dan yang dipelihara untuk Yesus Kristus. Ini pun relevan dengan kita karena kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Ada banyak pesan yang disampaikan Yudas dalam kitabnya ini, tapi yang paling penting terdapat di ayat yang ketiga bagian akhir. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepadamu. Jadi dalam keadaan kita di zaman sekarang ini, mari kita memohon pertolongan Tuhan untuk tetap mempertahankan iman kita. Pertanyaan keempat, bagaimana pengalaman bekerja untuk keselamatan orang lain juga memberi kita begitu banyak kebaikan rohani? Pengalaman yang paling berkesan dalam ladang pelayanan ketika ditempatkan di pedalaman Papua, di mana di sana tidak sampai sinyal dan juga aliran listrik. Sehingga ketika membagikan firman Tuhan kepada orang-orang penduduk di sana adalah satu sukacita, merasakan bagaimana pertolongan Tuhan dalam memberikan makanan setiap hari kepada kami. Dan ketika tersesat di hutan, Tuhan membukakan jalan sehingga kami boleh kembali ke tempat kami berada. Ada banyak pertolongan Tuhan yang kami rasakan. Orang-orang yang kami obati, Tuhan berikan kesembuhan secara luar biasa. Dalam pengalaman tersebut, menambah iman kerohanian kami. Pertanyaan kelima, apapun alasan yang baik yang Yunus miliki atau gagasan yang dia miliki, karena tidak ingin pergi ke Niniwe, Allah telah menunjukkan kepadanya betapa salahnya dia sebenarnya. Sikap apa yang mungkin kita miliki terhadap orang lain yang bisa mencerminkan sikap salah yang sama seperti yang ditunjukkan Yunus? Tentunya mari kita selidiki isi pikiran hati kita masing-masing. Jika kita tahu apa yang kita lakukan itu salah, mari kita memohon ampun kepada Tuhan dan tidak mencari pembenaran untuk diri kita sendiri. Meskipun demikian, Tuhan selalu sedia untuk datang berdiskusi dengan kita dalam segala cara untuk menyadarkan kita dan mengingatkan kepada kita isi hatinya Tuhan. Demikianlah pembahasan kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Allah kami yang kekal yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih di mana Tuhan selalu datang berbicara kepada kami melalui firman Tuhan. Setiap firman Tuhan yang kami dengarkan sama seperti cermin yang kami lihat. Ketika kami mengetahui ada hal-hal yang harus kami perbaiki, ada noda-noda dosa yang kami miliki, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami akan kesalahan tersebut dan memberikan kekuatan bagi kami untuk memiliki hati yang baru dan roh yang dibaharui di dalam Tuhan. Banyak kesalahan dan dosa kami ya Bapa, kiranya Tuhan tidak memperhitungkan itu dan tidak membalaskan kepada kami setimpal dengan yang kami perbuat. Tolonglah Bapa, berkenanlah mengampuni kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.